Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'in wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajar rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bekan Cibarusah Asri, yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat syafaatnya sangat amat kita harapkan, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman kepada beliau, yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, serta istiqomah mengamalkan sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaat ultimah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 5 di bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 di bulan Juni tahun 2022 Masehi. Kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasih Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama para sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita dan ataupun saudara kita, tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, buat bekal hidup nanti di alam akhirat. Itu kami Abdul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salam
Ma'asyiral muslimin seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, bil khusus yang saya hormati para pengurus masjid, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat. Bapak-bapak, para pemuda, rahimakumullah wa hadakumullah. Ada amalan yang amalan ini menurut Rasulullah, menurut kacamata agama, berdasarkan keterangan hadis, bahwa amalan ini nilainya jauh lebih afdal, jauh lebih utama, jauh lebih berharga daripada bumi dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Coba kalau kita mau hitung berapa banyak jumlah seluruh manusia yang ada di atas muka bumi, yang ada di berbagai belahan dunia, di berbagai negara, dengan berbeda warna kulit dan bahasa, ras dan sebagainya, dari mulai dunia ujung timur hingga dunia ujung barat, dunia ujung utara hingga dunia ujung selatan. Betapa banyaknya jumlah umat manusia yang saat ini hidup di alam dunia, dari mulai bayi yang baru lahir sampai kakek-kakek yang mau meninggal dunia, atau sampai orang yang sudah sakal. Nah, amalan ini kata Nabi nilainya jauh lebih afdal, lebih utama, lebih berharga daripada bumi dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Bahkan amalan ini kata beliau nilainya jauh lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa daripada pahala ibadah sunnah selama 60 tahun. Kita yang hadir, walaupun ada di antaranya yang sudah mencapai usia 60 tahun, bagi yang usianya belum mencapai 60 tahun, itu nggak ada jaminan dari siapapun kalau usianya akan sampai di usia 60 tahun. Nggak ada jaminan. Nah, ini amal ini pahalanya jauh lebih utama, nilainya jauh lebih utama daripada pahala ibadah sunnah selama 60 tahun, di mana ibadah sunnah selama 60 tahun tersebut di dalamnya sedikit pun sama sekali tidak tercampuri oleh perbuatan dosa sekecil apapun. Jadi 60 tahun itu murni ibadah doang. Kalau ibarat sapi dagingnya doang, nggak ada yang lain. Amalan apakah itu? Tentu kita penasaran ingin tahu. Baik, kita buka keterangannya. Terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin itu artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai, peringatan bagi orang-orang yang lupa, pangeling-eling lah. Sebab yang namanya manusia di dalam dunia tidak akan luput dari dua sifat. Kata Nabi, al-insan mahal khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Pasti pernah, termasuk saya. Apalagi saya kesalahannya banyak, dosanya banyak. Kemudian tidak akan luput dari sifat lupa. Tidak ada manusia yang hidup dalam dunia ini yang tidak pernah lupa. Tapi tidak semua lupa itu merugikan. Walaupun memang banyak lupa yang membuat kita menyesal, lupa yang membuat kita rugi. Tapi ada juga lupa yang membuat kita untung. Lagi puasa lupa, makan habis 3 piring, kan kenyang tuh. Puasanya nggak bakal kan? Nggak bakal puasanya
keluar rumah lupa pakai celana. Baik, kita buka keterangannya dalam kitab Tampil Ghafilin halaman 179. Bagi bapak yang punya kitabnya pasti ketemu. Silakan buka halaman 179, pas barisan pertama dari atas itu. Barisan pertama, tapi kitabnya kitab asli, kitab kuning, kitab Salafiyah. Itu barisan pertama ada keterangan begini. Anil Hasani rahimahullahu ta'ala annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ghadwa au rauha fi sabilillah afdalu minal ardi wa man 'alaiha walau mawqifu rajuli bisawt afdalu min ibadati sittina sanatan. Sittin itu 60. Kalau bahasa Indonesia itu apa 60 itu bahasa Indonesia sittin ya. Sittin. Kan kalau 10 tim, kalau 20 20. Ya kan? Kalau 30 sirti, 45, 60 ya. 60 ya. Nah, kalau 100 1000. 1000 ya. Iya. Baik. Kita artikan hadis tersebut. Anil Hasani dari Al Hasan rahimahullah taala annahu qala bahwasanya Al Hasan rahimahullah taala ia telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau la ghadwa au rauha fi sabilillah afdalu minal ardi wa man 'alaiha. Sungguh kata beliau berangkat berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah seperti berangkat mau perang melawan orang-orang kafir di medan perang untuk membela agama, atau seperti malam ini bapak-bapak hadirin semuanya berangkat dari rumahnya masing-masing mau mencari ilmu agama, mau duduk di majelis ilmu, mau berjuang untuk mendapatkan ridho Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah yang hukumnya wajib, yaitu thalabul ilmi. Seperti itu. Nah, sungguh berangkat berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah afdalu minal ardi wa man 'alaiha. Itu nilainya lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa daripada bumi dan seluruh manusia yang ada di atas bumi. Jadi seluruh manusia yang ada di atas bumi berikut buminya nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan seseorang yang melakukan amalannya adalah berangkat dari rumahnya, keluar dari rumahnya untuk berjuang di jalan Allah, untuk berjuang di jalan yang diridhai oleh Allah, untuk berjuang membela agama Allah, untuk berjuang mensiarkan ajaran Islam, untuk berjuang mempelajari ilmu agama, untuk berjuang mempertahankan dan mensiarkan ajaran Islam dengan cara meramaikan pengajian, dengan cara meramaikan sholat berjamaah, dengan cara meramaikan amalan-amalan yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ketika seseorang keluar dari rumahnya di dalam hatinya niat mau thalabul ilmi, kemudian dia berangkat, itu berarti berangkatnya orang tersebut sedang melakukan perjuangan di jalan Allah untuk mensiarkan agama Allah, untuk mempertahankan ajaran Islam di muka bumi. Nah, amalan seperti ini nilainya jauh lebih utama, lebih afdal daripada bumi dan seluruh makhluk yang ada di atas bumi.
sing sapa wong kharaja kang metu ya si iman metu saking omahe si iman bisa bila ikut tetap di dalam Allah bahwa mangka utawi ya si iman ikut bisa bila ikut tetap di dalam Allah. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat di dalam hatinya mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama, niat dalam hatinya mau duduk di majelis ilmu, melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, bahwa fisabilillah maka orang itu berada di jalan Allah. Orang itu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi, disukai oleh Allah. Orang itu berarti berjuang di jalan Allah untuk mempertahankan ajaran Islam. Karena kalau umat Islam, umpama umat Islam semuanya nggak paham tentang ajaran Islam, nanti kita otomatis ajaran Islam akan hilang. Nah, ketika ajaran Islam hilang, ya udah, Islam tinggal nama. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal umatku akan menjadi baik apabila umatku mempunyai dua perkara, mempunyai ilmu dan harta, pendidikan dan ekonomi, teknologi dan industri dikuasai oleh umat Islam, maka umat Islam akan maju. Itu yang pertama. Bahkan juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, la babun yata'allamuhu rajul ahabbu ilayya ahabbu ilallah min alfi rak'atin tatawwu'ah. Sungguh seseorang yang mempelajari satu bab dari ilmu agama, misalnya bab wudu, bab sholat, dan bab-bab yang lain umpama. Sungguh satu bab yang dipelajari oleh seorang muslim dari ilmu agama ahabbu ilallah ta'ala min alfi rak'atin tatawwu'ah, itu nilainya jauh lebih disukai oleh Allah daripada seseorang melakukan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi duduk di pengajian malam ini dari mulai badak maghrib hingga isya itu nilainya sama dengan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Ini pahalanya besar dan akan dibuktikan pahalanya di surga. Coba kalau umpama kita sengaja pengen sholat sunnah dapat 1000 rakaat dari mulai pada maghrib hingga isya, nggak mungkin, nggak cukup waktunya. Dan kalau umpama cukup waktunya, kita yang malas nggak mau. Katanya daripada waktu ini ngopi, gitu kan? Itulah manusia. Ingin ngopi sambil merokok ngobrol. Ini kita cuma duduk, tapi mungkin nanti bisa. Cuma duduk dari mulai pada maghrib hingga isya dalam hati niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, niat berjuang di jalan Allah untuk mempertahankan, untuk mensiarkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka amalan seperti ini lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah daripada kita melakukan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Masya Allah. Itu yang pertama. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Wala mawqifur rajuli fisok. Sok itu bahasa Arab, artinya barisan. Abdulu min ibadati sittina sanatan. Dan sungguh kata Rasulullah, berada di barisan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah, sungguh berada di barisan orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk mensiarkan dan mempertahankan ajaran Islam
jauh lebih afdol, lebih utama, lebih istimewa daripada melakukan ibadah sunnah 60 tahun. Amalannya cuma duduk, pekerjaannya cuma duduk dari mulai pada maghrib hingga isya. Dalam hatinya kalau ilmi menjalankan kewajiban perintah Allah Rasulnya semata-mata karena Allah. Kita dapat pahala yang lebih afdol daripada pahala ibadah sunnah 60 tahun. Para jamaah, makanya nanti orang-orang yang malas duduk di majelis ilmu itu dipastikan di hari kiamat dia akan sangat amat menyesal. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Asadun nas hasratan yaumil qiyamah rajulun amkanau talabul ilmi fid dunya falam yaqtahluhu. Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat ada manusia yang sangat amat menyesal, luar biasa. Jadi bukan luar tapi pakai R, luar biasa. Saking itunya, saking bangetnya sampai pakai R, R-nya hilang. Di hari kiamat ada manusia yang sangat amat menyesal, luar biasa menyesalnya. Penyesalannya tidak bisa ditebus, tidak bisa dibayar dengan harta sebanyak alam dunia ini. Nyesal sekali. Siapa dia? Kata Nabi, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yaqulu. Dia adalah seseorang yang ketika hidup di alam dunia punya kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, punya kesempatan untuk hadir di pengajian, tapi dia nggak mau hadir karena malas. Nah, dia akan menyesal seperti ini. Kalau nggak percaya nanti buktikan aja di hari kiamat deh. Rasulullah nggak mungkin bohong. Rasulullah selama hidupnya nggak pernah berdusta. Sebab seluruh para nabi, seluruh para rasul, para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, para rasul yang berjumlah 315 para rasul, satu pun di antara mereka tidak ada yang pernah berdusta. Karena para nabi memiliki sifat wajib, yaitu siddiq. Para nabi itu wajib jujur. Kalau ada nabi nggak jujur, itu bukan nabi. Itu bukan nabi, orang bilang nabi abal-abal. Masa nabi berdusta? Ya kalau nabinya berdusta gimana umatnya? Karena nabi itu contoh, teladan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, dua amalan tersebut apabila kita amalkan, kita istiqomahkan, kita istimrorkan. Istimror itu artinya dilakukan secara terus-menerus, namanya istimror, atau secara berkesinambungan, tidak putus-putus, atau disebut juga kontinu. Tulisannya kan continue, sudah dibaca kontinu. Nah, dua amal ini kalau kita istiqomahkan, kalau kita lakukan secara kontinu, secara istimror, secara berkesinambungan, secara terus-menerus dengan tiada bosan dan jemu, maka kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik nilainya daripada bumi dan seluruh makhluk yang ada di atas bumi, dan akan mendapatkan pahala yang nilainya jauh baik daripada pahala ibadah sunnah 60 tahun, dan akan mendapatkan pahala yang nilainya jauh baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Masih banyak pahala-pahala yang lainnya. Di antaranya orang yang duduk di majelis ilmu itu dimintakan ampun oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi, bahkan harta hitam fil bahar, bahkan sampai ikan-ikan yang berada di lautan dan di air manapun, mereka semuanya memohonkan ampun kepada Allah agar orang-orang yang duduk di pengajian dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Terus mereka memohonkan ampun sampai datangnya hari kiamat. Itu berdasarkan hadis. Kalau untuk percaya silahkan tanya ikannya. Kalian juga ada orang bilang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
telah dijanjikan oleh Allah. Hati tenang, batin tentram, jiwa damai, itu tangga yang paling pertama untuk menggapai bahagia. Kemudian ilmu bertambah. Pokoknya duduk di majelis ilmu itu nggak ada ruginya. Justru yang rugi itu yang nggak mau duduk di majelis ilmu. Mereka pasti di hari kiamat akan menyesal. Di samping mereka akan disiksa oleh Allah, dibakar di neraka, lantaran mereka tidak mentaati kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Karena kita tahu bahwa dalam hadis Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu agama itu faridoh. Faridoh itu wajib. Wajib itu dikerjakan akan dapat pahala besar dari Allah. Kalau ditinggalkan akan disiksa oleh Allah. Dosa besar kepada Allah. Kewajiban thalabul ilmi ini ala kulli muslimin wa muslimah, berlaku atas setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah tertaklif, yang sudah terbebani oleh hukum agama yang 5, yaitu hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yaitu kalau laki-laki sudah berusia mulai 10 tahun hingga sempurna usia 15 tahun, wanita dari mulai 9 tahun hingga usia sempurna 15 tahun atau sudah balik. Setiap orang Islam, baik laki maupun perempuan yang sudah balik, itu wajib mencari ilmu agama, wajib mencari ilmu tentang wudhu yang benar, wajib mencari ilmu tentang berbagai macam najis-najis yang dapat membuat sholat kita menjadi tidak sah, wajib mencari ilmu tentang cara sholat yang benar, dan seterusnya, itu wajib. Dan itu kewajiban bukan dari siapa-siapa. Yang membebankan kewajiban ini Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi nyawa kepada kita, Allah yang memberi sehat kepada kita, Allah yang setiap saat memberi nikmat kepada kita, Allah yang setiap hari memberi rezeki kepada kita. Maka yuk buktikan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara mentaati segala perintah Allah selama kita mampu melakukannya. Masa nggak mampu dilanjut begini? Nggak berat ini kok, nggak berat. Capean juga main sepak bola 2 jam lari-lari, ngejar-ngejar bola. Udah tahu bola seperti aku, diperbutin sama 22 orang. Kayak orang ini debir. Bolanya satu bulat lagi bolanya. Itu semua tim, ya selain kiper dari 2 pihak, sisanya 10 tambah 10 20 itu ngejar apa? Bola. Ngejar bola. Diperebut itu bola sampai 2 jam itu. Capek enggak? Coba lebih capek main bola atau lebih capek duduk seperti ini malam ini? Tapi kenapa banyak yang nggak mau? Jadi banyak orang yang tidak mau menggunakan akal sehatnya. Mereka lebih cenderung memperdulikan hawa nafsunya. Siapapun ketika hidup di alam dunia lebih cenderung untuk selalu mengikuti, memperturutkan hawa nafsunya, pasti dia akan menyesal di hari kiamat. Berapa banyak orang-orang yang menyesal, belum saja sampai ke akhirat, di dunia sudah menyesal, mereka dipenjara dan sebagainya, lantaran mereka tadinya memperturutkan hawa nafsu seperti melakukan pembunuhan, melakukan perampokan, pencurian, perzinahan dan sebagainya. Tapi enggak semua orang di penjara itu buruk. Banyak orang-orang yang di penjara tapi malah kedudukannya mulia, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, termasuk Imam besar Habib Rizik Syihab. Itu di penjara bukan karena melakukan tindak kriminal, bukan karena melakukan pelanggaran hukum, itu karena dizalimi oleh penguasa yang zalim. Tetap mereka mulia kedudukannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih banyaklah keuntungan-keuntungan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, keistimewaan, pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia yang dijanjikan oleh Allah di dalam surga bagi orang-orang Islam yang istiqomah berjuang di jalan Allah untuk mempertahankan, mensiarkan ajaran Islam di muka
bumi. Yuk kita pertahankan, yuk kita siarkan ajaran Islam di muka bumi, di antaranya dengan cara meramaikan pengajian. Masjid yang kita bangun semegah apapun, semestiswar apapun, sehebat apapun, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, 6 lantai, 7 lantai, sampai menghabiskan biaya tetean triliunan, tetean. Kalau bilangnya triliunan kan agak kagok, triliunan, udah tetean aja udah gampang. Kalau melihat MM-an, asal jangan MM-an. Nah, itu masjid tersebut walaupun bagus, indah, megah, mercusuar, biayanya tetean, itu diibaratkan seperti sebuah tubuh tanpa nyawa. Kalau di masjid itu nggak ada pengajiannya. Kalau di masjid itu nggak ada pengajiannya. Makanya taklim, pengajian rutin yang diselenggarakan di masjid-masjid, di musola-musola, itu menjadi ruhnya masjid, menjadi nyawanya masjid, menjadi ruhnya masjid. Maka eksistensi keberadaan taklim, pengajian rutin di masjid-masjid, di musola-musola itu wajib dipertahankan supaya masjid tetap makmur. Di samping juga untuk membackup paham-paham sesat, aliran sesat yang masuk ke dalam masjid tersebut, seperti aliran Wahabi. Kita wajib mempertahankan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan dunia dan akhirat, satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpegang teguh terhadap ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Seyogyanya agar hendaknya kalian tetap berpegang teguh kepada sunnahku, kepada sunnah Rasulullah, dan kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4. Peganglah kedua sunnah tersebut dengan seerat-eratnya. Bahkan kalau perlu gigit dengan gigi gerahmu, jangan dilepas walaupun gigi kamu yang harus cocok. Jadi kita wajib mempertahankan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab sekarang akhir zaman banyak bermunculan paham-paham sesat, banyak bermunculan aliran-aliran sesat. Makanya rapatkan barisan, satukan hati, satukan visi, satukan misi untuk tetap mempertahankan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sering-seringlah berkumpul dengan para ulama yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita jauh dari para ulama yang berakidah Ahlussunnah Jamaah, tidak menutup kemungkinan nanti kita akan dicomot oleh paham-paham sesat, direkrut, diajak, hanya kita masuk situ. Alhamdulillah, amin. Walakin Nabi Muhammadin biadilah tempat kepada umatnya ala salasin wa sab'ina firqah wahidatun ke jannah wa isnatani wa sab'una finnar. Kila man hum ya Rasulullah? Qala Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, kata beliau, demi Allah, sungguh umatku, umat Islam di akhir zaman akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan akan masuk surga, sisanya 70 golongan akan masuk neraka. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang satu golongannya akan selamat, yang akan masuk surga? Rasulullah menjawab, yaitu kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pengajian kita malam ini. Oleh karena sudah masuk waktu isya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat
kita semakin mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin suka berkumpul mendekati orang-orang soleh. Karena orang-orang yang suka kumpul dengan orang-orang soleh, oleh Allah akan ditinggikan derajatnya, dimuliakan. Kita kulit sapi kalau bergaul dengan Quran mulia enggak? Mulia. Kulit sapi dibikin bungkus dicium nggak orang? Dicium. Karena bergaulnya dengan Quran, bergaulnya dengan yang mulia. Nah kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang mulia, kita akan terdongkrak, akan terbawa mulia dan akhirat. Demikian akhirnya mati itu mengucapkan hamba Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa